Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita tetap berbicara di dalam tema Ulangan 31 ayat 8, namun dengan tema yang berbeda. Ya, seperti yang saya sampaikan pada minggu yang kemarin, ada hal yang akan saya simpan untuk kita bicarakan pada Kamis hari ini, yaitu mengenai Ayub. Ya, nanti kita lihat. Dan hari ini judulnya adalah diizinkan, tetapi tidak pernah ditinggalkan. Diizinkan mengalami segala peristiwa, keadaan, situasi, dan kondisi yang tidak mengenakan. Tidak memberikan kepada kita, tidak menyenangkan. Bahkan cenderung satu penderitaan. Cenderung sesuatu yang tidak enak yang dialami oleh kehidupan kita. Ya, kita tidak mengkaitkan hanya sakit penyakit, kematian, atau hal-hal yang lain seperti krisis keuangan. Tetapi sesuatu yang tidak enak itu bisa terjadi kepada siapa saja. Kisah Ayub itu merefleksikan situasi dan kondisi orang percaya dan kesulitan penderitaan yang dialami oleh orang percaya saat ini. Tujuannya adalah supaya kita semua termotivasi dalam pertahanan kita. Ketahanan kita di dalam iman kepada Tuhan. Oleh karena itu pada minggu yang lalu saya berbicara tentang spiritual wall. Bagaimana Allah memagari kita. Next. Bagaimana Allah melindungi kita. Bagaimana Allah senantiasa memberikan kepada kita satu perlindungan yang luar biasa. Monitor di depan saya mati. Ya, gak apa-apa. Ini adalah minggu yang lalu yang saya sampaikan bahwa ada tembok yang mengelilingi kita. Ada satu tembok yang memagari kita. Dan itu kita masing-masing memiliki. Dan yang kedua adalah mengenai Ayub. Kita tahu kisah Ayub yang kemarin itu. Kita sampaikan bahwa Ayub itu orang yang saleh. Ayub itu orang yang jujur. Tuhan memagarinya dengan tembok. Dengan berkat apa yang dikerjakan berhasil. Keluarganya luar biasa. Kekayaannya semakin melimpah. Hidupnya semakin sukses. Dan kita tahu pada saat itu iblis sedang berjalan-jalan. Iblis ini sudah dibuang dari surga. Sudah dicampakkan ke dunia karena kesombongannya. Tetapi ternyata masih bisa punya akses ke surga. Masih bisa berhadapan dengan sidang di hadapan Allah. Masih bisa menuduh. Masih bisa menghadapkan iya. Dari mana iblis? Dari edar-edar dunia. Kamu lihat hambaku Ayub. Kalau kita kisahnya dalam Ayub 1 dan seterusnya. Dan iblis mengatakan, Ayub itu menjadi saleh karena engkau memagari. Sehingga usahanya berhasil, keluarganya berhasil, kekayaannya semakin berlimpah. Engkau memberkati dengan luar biasa. Karena engkau yang memagari, makanya dia saleh. Sampai akhirnya kita melihat cerita Allah mengizinkan sesuatu terjadi kepada Ayub, asal tidak menjamah nyawanya, kekayaannya, anak-anaknya, dan segala sesuatu yang mungkin dicintainya, sahabat-sahabatnya, istrinya sendiri juga mengingkari. Itu yang terjadi. Dan kalau kita bisa melihat kondisi yang dialami oleh Ayub, itu dengan luar biasa. Berbeda dengan orang-orang yang tidak dipagari. Mungkin dia bisa menumpuk berbagai harta benda. Tetapi kenyataannya bisa habis di tengah jalan. Seperti menimbun di kantong yang berlubang. Yang seperti saya sampaikan kemarin. Ada yang habis berkatnya untuk perawatan orang sakit. Ada yang habis yang tidak diketahui masalahnya. Dan itu yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, kita tahu dengan kisah Ayub itu merefleksikan kepada kita bahwa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Allah bekerja dalam hidup kita dan itu tanpa kita sadari semestinya kita tidak perlu mempertanyakan di manakah Allah saat ini berada. Ya. Kita tahu bahwasanya iblis sedang beredar-edar dunia dan mendakwa, ya. Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang kejadian buruk itu terjadi dalam kehidupan kita, atau taruhlah dengan kata Ayub yang dikatakan di dalam Ayub 1 dikatakan orang yang saleh dan jujur. Pertanyaan yang logisnya adalah
bagaimana? Apakah keadaan buruk itu juga menimpa orang-orang yang baik? Atau mengapa kejadian buruk itu bisa menimpa orang yang baik? Kenapa Tuhan izinkan kejadian yang buruk itu menimpa orang yang baik? Dan kita akan mempelajari bersama-sama pada malam hari ini sehingga saya bisa mengatakan diizinkan tetapi tidak ditinggalkan. Next, kita mulai dalam pembahasan kita. Kita tahu bahwa yang lalu kita berbicara tentang tembok rohani. Tembok rohani di mana kita dipagari oleh Allah dan saya sudah membahas ketidaktaatan, kemudian tidak berbuah dan ketika kita tidak memuliakan Dia, itu yang membuat pagar tembok kita itu diangkat oleh Allah. Ya, selebihnya nanti dilihat di dalam streaming yang ada di YouTube channel kita. Nah, hari ini kita berbicara tentang ujian yang dimaksudkan adalah kepada Ayub. Sehingga saya memberikan judul diizinkan itu terjadi kepada Ayub tetapi tidak pernah ditinggalkan. Diizinkan tetapi tidak pernah ditinggalkan. Dan ini adalah sesuatu yang terjadi real, ya. Kalau kita menghadapi kondisi seperti itu Bapak Ibu Saudara, Allah sudah mengizinkan setan itu untuk mencobai, asal tidak merenggut nyawanya. Asal tidak merenggut istilahnya ya nyawa Ayub. Seandainya kita mengalami hal itu, mungkin juga kita bisa depresi. Apakah Ayub depresi? Kelihatannya juga iya ya. Setelah harta bendanya habis, setelah anak-anaknya mati, siapa yang gak berat dengan menimpa hal seperti itu. Kemudian sakit penyakit. Dia seperti orang yang tidak kelihatan, sudah kayak orang gila. Ya, semua orang mengutukinya, sahabat-sahabatnya mengutukinya. Apakah tidak depresi kalau kondisi seperti ini? Ayub juga depresi. Tetapi Ayub tidak pernah menyalahkan Allah. Ayub depresi. Dia juga mengutuki hari kelahirannya, tetapi tidak pernah mengutuki Allah. Itu yang membedakan. Ayub mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak pernah mengutuki ini salahnya Allah. Kenapa kok bisa seperti itu? Aku orang yang saleh kok diberlakukan seperti itu. Karena apa? Karena Ayub begitu kenal dengan ayahnya. Karena Ayub begitu melekat dengan Allahnya. Nah, kita akan melihat fakta dari sejarah di dalam kitab Ayub ini. Saya tidak akan bacakan satu persatu supaya cepat waktunya. Fakta yang ada adalah satu. Sekarang ini kita lihat di balik layar, behind the screen. Di balik layar, tadi sudah saya sampaikan bahwa iblis ini sudah dibuang, tetapi tetap beredar-edar untuk mencari mangsa. Dia membujuk siapa yang dapat dibujuknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan menyimpang kepada Allah. Betul? Kan sering disalahkan, iblis itu yang membujuk aku untuk melakukan tindakan seperti ini. Dan kenyataannya iblis juga beredar ke seluruh dunia setelah dia menemukan misalnya kepada Eko yang melakukan ketidakkejahatan. Setelah itu dia naik lagi ke sorga, dia katakan tuh anakmu sudah melakukan kejahatan. Jadi fakta sejarah dari kisah Ayub ini kita bisa mendapati yang pertama adalah iblis sibuk untuk mencari mangsa, membujuk kita melakukan pelanggaran, kemudian setelah dapatkan dia datang ke surga untuk mendakwa kita. Sehingga di Wahyu 12:10 dikatakan karena dilemparkannya para pendakwa kita, para pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Kita akan melihat bagaimana pendakwa-pendakwa itu sudah beredar. Ya di dalam kitab Zakaria. Next. Di dalam Zakaria 1 Zakaria 3 ayat 5 sampai 10 itu judul perikopnya adalah penglihatan keempat imam besar Yosua. Saya tidak membacakan secara lengkap tapi kita tahu bahwasanya itu ada diperhadapkan kepada sidang. Imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Dalam huruf besar semua artinya Allah. Dan iblis berdiri di sebelah kanannya. Dia didakwa. Siapakah imam besar Yosua? Imam besar Yosua adalah imam yang memimpin peribadatan bangsa Israel saat mereka kembali dari Babel ke Yerusalem. Itu imam besar Yosua. Sedangkan pemimpin politiknya adalah Zerubabel waktu itu. Jadi imam besar ini posisinya cukup ya namanya imam besar ya siapa? Cukup rohani lah. Yang memimpin bangsa Israel dari pembuangan untuk melakukan peribadatan. Tetapi dikatakan Yosua memakai pakaian kotor. Tidak layak, tidak pantas. Karena pakaiannya secara rohani bercompang-camping. Dan itulah yang didakwakan oleh iblis. Kamu gak pantas untuk jadi imam. Kamu banyak dosa. Pakaianmu kau compang-camping. Ada ayat mengatakan
kekudusan kita, kesalahan kita seperti kain kotor. Dan itulah kepada Imam Yosua. Sehingga malaikat Tuhan berkata kepadanya, tanggalkan semua pakaian yang kotor itu. Dan gantikan dengan pakaian pesta. Dan berikan juga taruhlah sorban tahir. Artinya apa? Segala kesalahan kita sudah dihapuskan seperti Yosua. Segala pelanggaran kita dilupakan dan diberikan satu jubah yang baru, yaitu pakaian pesta yang melayakkan kita untuk berdiri di hadapan Allah. Makanya kemarin ada katakan dengan keberanian kita menghampiri tahta Allah yang penuh kekudusan karena kita sudah menggunakan pakaian pesta adalah anugerah yang luar biasa. Dan kita diberikan sorban tahir, artinya apa? Segala pikiran-pikiran kita juga ditahirkan, juga disucikan. Sehingga kita berlayak di situ. Allah lah yang melayakkan Imam Besar Yosua. Dan juga sebagai tersirat melayakkan Israel untuk melakukan peribadatan. Juga tersirat dalam kehidupan kita. Allah juga akan memberikan kepada kita anugerahnya pakaian pesta. Sehingga kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta Allah yang penuh kekudusan. Amin. Next. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat seperti ini. Kita bisa melihat fakta pertama tadi adalah behind the skin, kondisinya seperti itu. Ya, Ayub dikerjai oleh iblis, behind the skin. Ayub, iblis masih keluar masuk surga. Fakta yang kedua yang kita bisa lihat di sini adalah Allah tidak perlu menjelaskan rencananya. Apakah Allah ngomong ke Ayub, gak apa-apa Ayub, ikut cuma tak uji, nanti tak pulihkan segalanya. Enggak. Apakah Allah mengatakan rencananya kepada Ayub, jangan khawatir aku akan memulihkan semuanya kepadamu? Tidak. Saya pernah kerja di sekuler Bapak Ibu Saudara, dan setiap akhir tahun di bulan-bulan Oktober November kami ada rapat manajemen, tinjauan manajemen atau rapat manajemen. Itu semua level manajer ke atas sampai ke direktur hadir. Ya kebetulan saya kepala departemen, harus membawa beberapa manajer, jadi ya harus hadir, harus mempresentasikan hasil kerjaan selama setahun. Kalau sedikit masalahnya, sedikit pencapaiannya ya dihajar habis-habisan. Kalau semakin banyak pencapaiannya, semakin tipis hajarnya. Di depan umum loh. Karena semua manajer jumlahnya bisa 100. Karena seluruh grup. Jadi seperti RUPS gitu, kita dibantai di situ. Biasa, dibantai bahasanya. Ya. Harus mempresentasikan. Dan yang tidak enaknya adalah pada saat kita dianggap gagal langsung mutasi. Bisa mutasi antar jabatan, bisa turun jabatan, demosi, bisa promosi kalau dia bagus. Bisa mutasi antar bagian, antar grup bisa karena beberapa grup. Itu yang tidak enak. Yang bermasalahnya apakah CEO memberitahukan rencananya kepada kita? Enggak. Mendadak dangdut. Dan itu membuat kita duduk-duduk dulu. Benar. Allah tidak wajib memberitahukan rencananya kepada siapapun juga. Karena rencana Allah itu, jalan-jalannya Allah itu sempurna dan janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Yesaya mengatakan rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dan rancanganku daripada rancanganmu. Jadi kalau kita diberitahukan pun rencana Allah gak mungkin tutut. Siapakah kita yang bisa mengetahui rencana Allah atau menjadi penasihatnya Allah? Enggak ada dan enggak bisa. Oleh karena itu Allah tidak wajib untuk memberitahukan rencananya dalam kehidupan kita. Lantas bagaimana Pak? Bagian kita, kewajiban kita next adalah mentaati dan percaya. Itu tanggung jawab kita manusia. Yaitu mentaatinya dan mempercayainya semua adalah kehendak Bapa. Kita mau mentaati dengan paham atau tidak paham bukan urusan, pokoknya taat. Kenapa kok begitu? Nanti kita lihat sifat karakternya kehendak Allah itu kayak apa, kok harus taat. Baik paham atau tidak. Walaupun kita di dalam ujian seperti yang diterima oleh Ayub, kita harus bisa menerimanya dengan kebesaran hati. Dan bagaimana kita bisa menerima? Ayub sendiri mengatakan bukan lagi dari kata orang. Tetapi mataku sendiri memandang engkau. Dari pengalaman-pengalaman hidup yang mengalami ujian itu, dia bisa melihat dan mengalami Allah. Karena dia memikul tanggung jawabnya, tidak bertanya, kenapa Tuhan seperti ini? Kenapa aku harus mengalami semuanya?
tetapi dia melakukannya semua, menghadapi, menjalani prosesnya. Sehingga pada akhirnya di end dia berkata, aku memandang engkau, melihat engkau. Di dalam Roma 12 ayat 2 supaya kita bisa memahami terjemahan lama, dikatakan janganlah kamu menurut teladan orang dunia. Ayub tidak mengikuti teladannya sahabat-sahabatnya juga. Melainkan ubahlah rupamu dengan pembaharuan hatimu supaya kamu dapat mengenal apa kehendak Allah, yaitu akan hal yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Pembaharuan mental, pembaharuan budi kita, pembaharuan dalam seluruh aspek hidup kita. Pikiran kita tadi, sorban tahir tadi. Supaya kita bisa mengenal kehendak Allah. Seperti Ayub. Kenapa kok kita harus selalu menerima, tanggung jawab menerima dan percaya apa yang menjadi kehendak Allah? Ada dua sifat yang harus kita pelajari di sini mengenai kehendak Allah. Itu adalah kehendak yang berdaulat. Next. Kehendak Allah adalah kehendak yang berdaulat. Artinya kehendak Allah adalah kedaulatan penuh dari Allah. Yang tidak bisa disangkal oleh siapapun juga. Yang tidak bisa dibantah oleh siapapun juga. Dan yang tidak bisa disalahkan oleh siapapun juga. Apapun bisa terjadi seperti yang menimpa Ayub. Walaupun dikatakan dalam Ayub 1 ayat 1. Orang yang saleh. Tetapi dia mengalami peristiwa yang tidak mengenakan. Orang yang saleh harus menderita. Tetapi kalau kita lihat perikop-perikop ini, kalau renungkan dan kita pertimbangkan. Kepada siapa dengan Allah menyampaikan kedaulatannya. Ada beberapa contoh ayat yang saya sampaikan di sini. Yang pertama di Matius 26 ayat 39. Itu pada saat Yesus mau disalibkan. Dia mengatakan janganlah seperti yang kau kehendaki, tapi kau yang kehendaki kalau sekiranya cawan ini bisa lalu. Aku juga dalam kondisi sebagai manusia berat. Sampai peluhnya mengeluarkan darah. Dia mau menolak. Tetapi biarlah rencanamu saja Tuhan. Kehendak Allah, kehendak yang berdaulat. Termasuk di dalam Kisah Rasul 4:27-28. Di dalam itu sudah berkumpul Herodes dan Pontius Pilatus. Dan orang-orang yang mau menyalibkan dia. Melawan suku-suku Israel dan melawan Yesus, hambamu yang kudus yang diurapi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Artinya apa? Kematian Yesus Allah sudah rencanakan. Hanya bedanya Yesus mengetahui rencana Allah karena dia anaknya. Rencana harus jalan. Itu adalah otoritas dan kedaulatan Allah. Yang harus terjadi dan tidak bisa terbantahkan. Kedaulatan Allah. Otoritas Allah, itu adalah kehendak Allah. Sehingga 1 Petrus 3 ayat 17 mengatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi Ayub mengatakan, aku berbahagia karena melakukan kehendak Allah. Yang kedua, kehendak Allah adalah menuruti perintahnya. Kehendak Allah adalah perintah Allah yang harus dikerjakan. Kehendak Allah adalah sesuatu yang harus dilakukan. Karena itu adalah perintah di dalam kehidupan kita. Kalau kita melepaskan perintah berarti kita gagal. Kalau kita melepaskan perintah berarti kita tidak melakukan kehendak Allah. Kalau kita tidak melaksanakan perintah itu pelanggaran, itu dosa. Jadi kehendak Allah adalah perintah Allah yang harus dikerjakan. Ada beberapa ayat mengatakan ada orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tetapi tidak bisa masuk kerajaan surga. Karena apa? Tidak melakukan kehendak Allah. Orang banyak berdosa dan berseru mengadakan mujizat, mengadakan pemulihan, mengadakan segala sesuatu, bahkan KKR yang luar biasa terjadi. Tetapi karena tidak melakukan kehendak Bapakku di surga, tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Roma 1 ayat 21, ini yang pertama, saya kebalik ayatnya. Yang kemarin sudah saya sempat singgung. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah. Dia sebagai Allah dan mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Menjadi bodoh dan gelap. Mereka mengenal Allah, tetapi tidak berlaku untuk mengenal Allah. Tidak melakukan kehendaknya memuliakan dia karena tujuan kita diciptakan. Kelahiran baru adalah untuk memuliakan dia. Atau mengucap syukur. Kenapa mengucap syukur?
Karena mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau kita nggak pernah bersyukur, ngeluh tok, suka ngeresulo, tidak melakukan kehendak Allah. Paham? Bersyukur, memuliakan Dia di dalam setiap kehidupan kita. Cara kita mengenal Allah seperti Ayub, walaupun dia mengalami situasi dan kondisi yang tidak mengenakan secara manusia, tetapi dia tidak pernah menyangkal Allah. Dia tetap mempertahankan imannya, tidak pernah menyalahkan Allah, tidak pernah mengutuki Allah. Bahkan walaupun istri mengatakan sangkali Allah, kutukilah Allah, istrinya mengatakan begitu, dia katakan seperti orang mabuk, orang gila. Kita tahu ayatnya itu. Dan itu nyata, peristiwa nyata. Sehingga 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan, di dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Adalah upah yang kita peroleh. Kalau kita mengenal kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah, kita akan hidup sampai selama-lamanya. Pak, nyatanya ada yang mati gitu loh Pak. Banyak ada martir-martir mereka yang melakukan kehendak Bapa, mengadakan penggilingan, bahkan 12 murid Yesus pun martir. Itu tidak hidup. Ya, seperti Bapak Gembala kalau waktu khotbah di kuburan mengatakan, debu kembali debu, tapi roh kembali kepada Allah. Dia tidak mati. Debunya, tubuhnya kembali kepada dunia, kepada kubur, kepada debu tanah. Tetapi rohnya kembali kepada Allah. Sehingga Stefanus pada waktu dia melihat langit terbuka dan Allah duduk di sebelah kanan. Dia mengatakan, ampunilah mereka. Hidup. Sebagaimana 1 Yohanes 2:17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya walaupun di dunia ini dia mati, tetapi dia tetap akan hidup. Itu yang dikatakan. Ya. Stefanus contohnya. Sehingga kalau kita mengatakan never been left, tidak pernah ditinggalkan. Walaupun secara jasmani mengatakan kalah, harus mati, tetapi tidak. Ada banyak alasan di mana Allah tidak meninggalkan kita. Akan beberapa ayat yang kita bisa lihat. Alasan-alasan mengapa Allah tidak meninggalkan kita. Karena yang pertama adalah Allah itu sudah berjanji. Ayatnya banyak di sini. Sudah berjanji. Seperti tema kita. Ya, tahun ini dikatakan, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di Yosua juga dikatakan, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sama di dalam Ibrani ini yang perjanjian baru dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apapun yang kita alami, apapun yang kita sedang gumuli saat ini, walaupun mungkin tidak mengenakan ada satu penderitaan, tapi masih lebih baik daripada Ayub yang kondisinya seperti itu. Itu membuktikan, menguji iman kita untuk tetap kepada Allah. Ya. Sehingga pada sampai akhirnya Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak akan pernah sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu dan akan datang. Yesus berjanji akan datang kedua kalinya. Tetapi pada saat itu, pada saat dia naik ke surga, akan memberikan roh penolong yang lain. Yaitu roh penghibur, Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku, Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kulakukan kepadamu. Roh Kudus yang memimpin. Roh Kudus yang membimbing sampai kepada kesudahan zaman. Jadi memang benar-benar dia tidak tinggalkan. Dia sudah berjanji untuk tidak meninggalkan. Dan dia genapi. Sampai saat ini Tuhan masih ada Roh Kudus yang kita bisa menyatakan, Tuhan aku butuh engkau. Roh Kudus yang menghiburkan. Aku butuh pengacara. Ya, Roh Kudus banyak sifatnya, Parakletos. Parakletos ya Pak itu. Dia tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu. Dia sudah berjanji. Dan pada saat dia sudah berjanji yang kedua, dia akan tepati. Next. Dia tidak akan pernah ingkar janji karena dia bukan merpati yang ingkar janji. Ya. Kesetiaan Allah teruji. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ada satu kesetiaan. Pada saat dia sudah menjanjikan, dia akan menepati. Tidak pernah kita dalam seumur hidup kita ini ditinggalkan.
Nyatanya kita sampai saat ini juga masih dipelihara dengan sempurna dan luar biasa. Kadang kita mempertanyakan janji-janji Allah. Itu pada saat-saat kita mengalami masa-masa sulit. Pada saat kita mengalami depresi. Pada saat kita mengalami tekanan, kita mengatakan, di mana Engkau Tuhan? Namun kita tahu bahwa dengan sudah ribuan tahun janji Allah itu teruji dalam kehidupan kita. Kenapa kok dia seperti itu? Karena dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita karena kasihnya kepada kita. Dia tunjukkan itu dalam kehidupan kita. Ya, dia mengasihi kita dan tidak pernah melupakan kita. Ingat peristiwa kayu salib, itu sudah membuktikan bahwa ia sudah mati karena kita berdosa. Bahkan dalam Roma 5:8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia sudah rencanakan penebusannya. Kalau saya pernah sampaikan, ada perjanjian dengan anaknya. Harus menebus umat manusia setelah kejatuhan Adam. Dan dia buktikan. Bahkan ketika kita masih berdosa, dia buktikan mati di kayu salib. Kesetiaannya luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, karena kasihnya. Sehingga kita perlu untuk dilahirkan baru. Pikiran kita diperbaharui untuk mengerti. Sehingga iman kita tetap teguh, tidak goyah walaupun apapun pada kehidupan yang kita alami. Kita harus tahu memang diizinkan itu terjadi. Karena kita lihat di sini iblis tidak bisa menjamah Ayub kalau tidak diizinkan Allah. Iblis minta izin kepada Allah untuk menjamah Ayub. Kalau tidak diizinkan Allah, maka iblis tidak akan bisa menerobos pagarnya Allah. Demikian juga. Kalau sesuatu itu benar-benar terjadi, kondisi buruk terjadi dalam kehidupan kita, itu artinya sudah diizinkan. Kecuali kalau kita melihat ada 3 hal yang kita bahas kemarin. Kita melakukan tidak setia, tidak taat, kita tidak berbuah, kita tidak memuliakan Tuhan. Yaitu pagar otomatis dicabut. Tetapi kalau kita benar, saya yakin itu atas izin Tuhan. Amin. Jadi jangan perlu khawatir, gak usah. Karena apa? Dia never been left. Tidak pernah kita ditinggalkan. Dan yang terakhir adalah, dia belum tuntas urusannya dengan kita. Belum selesai. Allah punya rencana dalam kehidupanmu. Allah masih ada urusan dengan kita. Sehingga kita diizinkan sahabat ini sampai ada pada saat sekarang ini. Mungkin kita mengalami proses yang tidak enak. Merasa seperti seolah-olah ditinggalkan oleh Tuhan. Merasa seolah-olah kita ditinggalkan oleh Allah. Roma 9 ayat 20 mengatakan, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah ia dibentuk berkata kepada pembentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Artinya apa? Kita ini tanah liat di hadapan penjunan. Mau dibentuk apa aja, itu terserah penjunannya. Kita ini kayu di tangan pemahat, tukang pahat kayu. Kita mau dibentuk kayak apa terserah, harus dipercelin. Kalau tanah liat harus dihancurin. Itu perasaan yang tidak nyaman, perasaan yang sakit, perasaan yang harus dihancurkan. Bagaimana hati kita dihancurkan menghadapi orang-orang tertentu yang dipakai untuk menghancurkan kehidupan kita. Gak jauh-jauh, kadang-kadang lingkungan kita sendiri. Enggak jauh-jauh kadang-kadang keluarga kita sendiri. Enggak jauh-jauh kadang-kadang jemaat kita sendiri. Enggak jauh-jauh kadang-kadang lingkungan di sosial di mana kita tinggal sendiri. Tuhan izinkan kita dibentuk seperti itu. Sehingga dikatakan, siapakah kamu hai manusia yang mau membantah Allah? Kita sedang diproses. Karakter kita diproses. Supaya gak marahan seperti saya. Saya diproses. Memang sakit, memang berduka. Namun kita tahu Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Sama, kita akan mengalami satu-satu. Kita akan mengalami bentukan Allah. Karena Allah mengasihi kita. Kita akan mengalami bagaimana Allah memproses kehidupan kita. Menggerus karakter kita. Sehingga kita bisa diperhalus. Iman kita dibakar supaya semakin kuat. Hati kita dilembutkan. Untuk itu mengalami semuanya sakit.
bisa depresi. Tetapi mari kita contoh Ayub. Walaupun depresi tingkat dewa, dia tidak pernah mengutuki Allahnya. Walaupun dia sempat kecewa dan mau mati, pengen mati. Ayub pengen mati loh, ada ayatnya. Dia depresi tingkat dewa. Tapi dia juga mengutuki hari kelahirannya. Namun dia membuktikan imannya. Bahkan pada saat istrinya suruh mengutuki Allahnya, dia enggak mau. Mari kita jalani kehidupan kita hari-hari. Silakan worship leader itu mempersiapkan lagu yang terakhir tadi. Kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Harus menghadapi prosesnya yang luar biasa. Hal buruk bisa dialami oleh kita. Dan itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Sesuatu yang sangat membuat kita menderita. Sesuatu yang membuat kita merasa seolah-olah Tuhan tidak ada. Kita mungkin bisa bertanya, di manakah engkau Tuhan? Tetapi dikatakan, aku membentuk kamu. Aku harus memahat, mengikis karaktermu. Seperti tukang kayu yang menghabiskan untuk kayu-kayu yang tidak bagus. Aku harus membentuk karaktermu supaya kamu memiliki karakter yang lembut. Seperti seorang pejunan yang menghancurkan tanah liat. Supaya engkau kuat dan kokoh. Supaya engkau tidak akan goncang menghadapi apapun juga. Semua diizinkan, permitted. Diizinkan terjadi oleh Tuhan. Tetapi satu hal yang menjadi keyakinan kita. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin.